Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rosadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini serta teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Naila, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, program studi matematika. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Rosadi sebagai bagian dari tugas mata kuliah ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan jawaban ini. Saya harap jawaban yang saya sampaikan dapat memenuhi harapan Bapak Rosadi serta memberikan manfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya. Berikut ini adalah penjelasan saya terkait dengan pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana kajian fikih yang berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh konteks budaya dan tradisi lokal. Berikan contoh spesifik penerapan fikih lokal yang masih relevan hingga saat ini. Kajian fikih dan pengaruh budaya lokal. Kajian fikih di Nusantara sangat dipengaruhi oleh budaya lokal melalui proses akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi masyarakat. Prinsip atau kebiasaan lokal dijadikan dasar untuk menyesuaikan praktik Islam dengan konteks sosial budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, tradisi selamatan, bentuk doa bersama yang dilakukan dalam acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Tradisi ini menggabungkan nilai syukur dalam Islam dengan adat lokal. Contoh yang selanjutnya, ziarah makam wali. Selain menjadi bentuk penghormatan kepada ulama atau leluhur, ini juga mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya mendoakan orang yang telah meninggal. Contoh yang terakhir, zakat fitrah dengan beras. Sebagai bahan pokok masyarakat Nusantara, beras menggantikan kurma atau gandum yang disebutkan dalam teks fikih klasik, menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini membuat Islam di Nusantara diterima secara luas dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, dalam konteks Islam Nusantara, bagaimana kearifan lokal digunakan untuk menyesuaikan keputusan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat? Diskusikan pentingnya pendekatan ini dalam menjaga harmoni sosial. Jawabannya, kearifan lokal dalam penyesuaian hukum Islam. Islam Nusantara menggunakan nilai-nilai lokal untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami tradisi sebagai bagian dari identitas masyarakat. Contohnya, tradisi tahlilan dan kenduri yang menggabungkan doa dalam Islam dengan adat lokal menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial. Kalender Jawa yang mengadopsi bulan Islam juga menjadi simbol sinkretisme budaya dan agama. Pendekatan ini penting untuk menjaga harmoni sosial di masyarakat multikultural karena menghindari konflik antara nilai agama dan budaya setempat. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama yang dihadapi Islam Nusantara dalam menghadapi globalisasi dan radikalisme. Bagaimana pendekatan Islam Nusantara mampu menjadi solusi atas tantangan tersebut? Tantangan globalisasi dan radikalisme. Islam Nusantara menghadapi tantangan besar dalam globalisasi dan radikalisme seperti A. Radikalisme. Beberapa kelompok menolak budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan Islam sehingga menciptakan perpecahan. B. Globalisasi. Budaya luar yang masuk mengancam identitas lokal Islam Nusantara. C. Teknologi digital. Media sosial menjadi sarana penyebaran paham ekstrem. Solusi Islam Nusantara mengedepankan dakwah yang moderat dan berbasis dialog, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan toleransi dan nilai budaya lokal, memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan inklusif yang menanamkan wawasan kebangsaan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Islam Nusantara telah membangun hubungan yang harmonis
antara ajaran Islam dan semangat nasionalisme di Indonesia. Berikan contoh nyata peran ulama atau santri dalam memperkuat hubungan tersebut. Jawaban yang keempat, Islam dan nasionalisme. Islam Nusantara memainkan peran penting dalam menyelaraskan ajaran Islam dengan semangat nasionalisme. Para ulama dan santri telah membuktikan peran strategis mereka dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun negara. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU yang mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajah Belanda, dan santri aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam bingkai NKRI. Pesantren juga menanamkan cinta tanah air kepada generasi muda, seperti melalui kurikulum yang mengajarkan sejarah perjuangan nasional dan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Pertanyaan yang kelima, jelaskan strategi yang dapat dilakukan oleh Islam Nusantara untuk menghadapi ancaman radikalisme di era modern. Berikan contoh implementasi strategi tersebut di kehidupan nyata. Jawabannya, strategi menghadapi radikalisme. Islam Nusantara menghadapi radikalisme dengan strategi dakwah yang moderat dan inklusif. Dakwah moderat menanamkan nilai persaudaraan, toleransi, dan cinta damai dalam masyarakat. Pendidikan pesantren NU mengajarkan fikih toleran, wawasan kebangsaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Penguatan tradisi lokal. Tradisi seperti ziarah dan selamatan menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa Islam Nusantara mampu menjaga nilai tradisional tanpa kehilangan esensi ajarannya. Pertanyaan yang keenam atau yang terakhir, media memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik. Bagaimana peran media dapat memperkuat cinta Islam Nusantara sebagai model moderasi Islam di dunia? Sebutkan juga dampak negatif yang mungkin timbul jika media digunakan secara tidak bijak. Jawaban yang terakhir, peran media dalam citra Islam Nusantara. Media memiliki peran besar dalam membentuk citra Islam Nusantara sebagai model Islam moderat. Dampak positif, media dapat digunakan untuk menyebarkan pesan toleransi, moderasi, dan Islam yang damai kepada khalayak luas. Dampak negatifnya, jika tidak digunakan dengan bijak, media dapat menjadi sarana penyebaran hoaks atau propaganda radikal yang merusak harmoni sosial. Demikian jawaban dari saya untuk semua pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Rosadi MSI atas tugas ini yang sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman saya. Saya berharap jawaban yang saya sampaikan dapat memenuhi harapan dan memberikan manfaat bagi yang menyimak. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.